Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat Gereja Oikos Bogor yang terkasih. Nama saya Stisa dari komunitas Go Family. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit mengenai hati yang gembira. Ini saya sadur dari khotbah seorang hamba Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, hati yang gembira itu punya dampak yang luar biasa untuk kesehatan tubuh dan jiwa kita ya. Pastinya kita semua mau punya hati yang gembira kan? Tapi kita tidak bisa cuma menunggu situasi atau orang lain membuat kita jadi gembira. Kita sendiri harus mencari dan mengupayakan untuk mempunyai hati yang gembira. Nah, bagaimana caranya agar hati kita gembira? Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita sepanjang waktu. Bayangkan, Tuhan penguasa alam semesta ini satu-satunya pribadi yang terhebat, mau mendengarkan kita dan menolong kita kapanpun juga. Kita cuma perlu memanggil namanya saja. Yang kedua, kita perlu mengucap syukur. Nah, saya sendiri sedang belajar untuk mengucap syukur karena saya termasuk orang yang mudah mengeluh. Tapi sebenarnya mengeluh hanya akan membuat hati kita semakin tidak gembira karena masalah terlihat semakin besar, emosi negatif kita semakin banyak. Jadi, saat kita mau mengucapkan kata-kata keluhan, lebih baik kita cepat-cepat ganti dengan kata-kata yang memuji Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan mencari kegembiraan dengan berbuat sesuatu yang akan kita sesali. Karena seringkali kita sulit merasa gembira sewaktu di dalam hati kita itu ada penyesalan, ada rasa bersalah. Contoh simpelnya, misalnya saya udah tahu nih kalau setiap kali saya makan sebungkus keripik, pasti saya besoknya jadi sakit tenggorokan. Tapi suatu kali saya merasa jenuh, saya rasanya ingin mendapat sedikit kegembiraan dengan makan keripik yang banyak. Memang sih awalnya sedikit menyenangkan sewaktu memakannya, tapi setelah saya sakit tenggorokan, saya akhirnya malah menyesal dan lebih tidak gembira daripada sebelumnya. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Mazmur 119 ayat 1. Kemudian yang keempat, kita perlu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Firman Tuhan bukan cuma kita baca atau kita dengarkan, tapi juga perlu kita renungkan sungguh-sungguh dan kita simpan di dalam hati kita. Agar sewaktu kita sedang sulit untuk gembira, Roh Kudus bisa menguatkan kita melalui firman Tuhan yang kita ingat. Kemudian yang kelima, kita perlu melayani Tuhan melalui melayani sesama. Wah, gak salah nih. Biasanya kita kan merasa gembira waktu dilayani orang lain, bukan malah melayani, ya kan? Nah, tapi kegembiraan yang kita dapat waktu kita dilayani adalah kegembiraan yang gampang hilang. Tapi kalau kita melayani Tuhan lewat melayani sesama kita akan dapat kegembiraan yang lebih mendalam. Kenapa? Karena sewaktu kita fokus melayani Tuhan lewat melayani sesama, waktu kita fokus untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dan orang lain, kita tidak lagi berfokus sama diri kita sendiri, tidak lagi berfokus sama masalah, sama kekurangan, kelemahan kita. Dan dengan melayani kita justru akan merasa gembira karena hidup kita lebih berarti. Nah, demikianlah sharing saya kali ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terus saksikan Go Sharing Live di channel YouTube Gereja Oikos Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.